Benarkah terdapat 5 wilayah Malaysia yang ingin merdeka? Ini dia fakta mengejutkan dari negeri jiran. Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, yaitu Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Secara geografis, wilayah Malaysia terbagi menjadi 2 bagian utama. Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia yang terletak di daratan Asia dan Malaysia Timur yang berada di Pulau Kalimantan. 9 negara bagian di Malaysia dipimpin oleh penguasa tituler seperti Sultan, Raja, atau yang di-Pertuan Besar, serta seorang ketua menteri eksekutif atau menteri besar. Negara bagian seperti Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor, dan Terengganu memiliki sultan sebagai penguasa. Negeri Sembilan memiliki jabatan yang di-Pertuan Besar, sementara Perlis adalah satu-satunya negara bagian dengan penguasa bergelar raja. Sementara itu bekas koloni Inggris seperti Penang, Malaka, Sabah, Sarawak memiliki gubernur yang disebut yang di-Pertuan Negeri serta ketua menteri eksekutif. Malaysia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah sekitar 330.803 km persegi. Negara bagian merupakan wilayah administratif tingkat pertama dalam sistem federal. Sering disebut sebagai negara bagian, tanah, atau provinsi di negara-negara dengan konstitusi federal. Berikut adalah 5 wilayah di Malaysia yang dikabarkan ingin merdeka. Johor Darul Takzim. Johor terletak di ujung selatan Semenanjung Malaysia dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Dengan luas wilayah 19.166 km persegi, Johor merupakan negara bagian kelima terbesar di Malaysia. Johor juga memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Selangor dan menjadi negara bagian ke-7 terpadat. Kota Johor Bahru adalah ibu kota negara bagian ini, sementara Iskandar Putri menjadi pusat pemerintahan. Johor Bahru adalah kota terbesar kedua di Malaysia setelah Kuala Lumpur. Kabar tentang keinginan Johor untuk merdeka muncul melalui gerakan kemerdekaan yang dikenal sebagai Johor Independence Association atau Asosiasi Johor Merdeka. Gerakan ini bertujuan mendirikan negara Johor yang terpisah dari Malaysia. Hingga tahun 2020, jumlah penduduk Johor mencapai lebih dari 4 juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya adalah keturunan Melayu, Tionghoa, dan India. Agama Islam adalah agama terbesar di Johor, dianut oleh mayoritas penduduk Melayu. Sementara itu penduduk Tionghoa sebagian besar menganut Buddha, Kristen, Taoisme, dan Konfusianisme. Sarawak. Sarawak yang terletak di Malaysia Timur adalah negara bagian terluas di Malaysia. Wilayah ini juga berpotensi lepas dari Malaysia karena adanya sejumlah gerakan kemerdekaan seperti Yayasan Warisan Borneo, Aspirasi Masyarakat, Asosiasi Sarawak, Gerakan Kedaulatan Sarawak, Sabah Sarawak Keluar Malaysia, dan Gerakan Pembebasan Sarawak. Gerakan ini didukung oleh Partai Bumi Kenyalang. Sarawak memiliki penduduk sekitar 2,9 juta jiwa pada tahun 2020 dengan mayoritas terdiri dari suku Melayu dan Dayak. Wilayah ini memiliki lebih dari 40 kelompok subetnis masing-masing dengan bahasa, budaya, dan gaya hidup yang khas. Kota-kota besar di Sarawak umumnya dihuni oleh Melayu dan Tionghoa. Uniknya Sarawak adalah satu-satunya negara bagian di Malaysia dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, mencapai 50,11% berdasarkan sensus tahun 2020. Sabah. Sabah adalah negara bagian kedua terbesar di Malaysia setelah Sarawak dan berbatasan dengan Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota Sabah adalah kota Kinabalu. Wilayah ini dikenal sebagai negeri di bawah Bayu, istilah yang digunakan pelaut masa lalu untuk menggambarkan wilayah ini. Sabah memiliki keberagaman etnis yang tinggi dengan mayoritas penduduk adalah Bumi Putra, seperti Kadasan, Dusun, Bajau, Melayu, serta kelompok etnis lain seperti Buruk dan warga negara asing, 23,71% pada tahun 2020. Agama Islam adalah agama terbesar di Sabah dengan 69,59% pengikut pada tahun 2020, dianut oleh Melayu dan Bumi Putra lainnya. Agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha juga dianut terutama oleh Bumi Putra, Tionghoa, dan India.
Sabah memiliki gerakan kemerdekaan yang dikenal sebagai Sabah Keluar Malaysia atau GSM yang menunjukkan potensi wilayah ini untuk memisahkan diri. Labuan. Labuan adalah wilayah persekutuan Malaysia dengan luas 68 km persegi. Terletak 10 km dari pantai Sabah. Pulau ini dapat dicapai dalam 2,5 jam penerbangan dari Kuala Lumpur atau 5 menit perjalanan kapal dari Pulau Papan. Labuan ditetapkan sebagai pusat keuangan lepas pantai dan pelabuhan bebas cukai dengan pelabuhan besar yang menjadi asal-usul namanya. Dengan populasi sekitar 100.000 jiwa pada tahun 2020, Labuan mayoritas dihuni oleh etnis Bumi Putra, terutama Melayu, serta Kadasan Dusun, Bajau, Jawa, India, dan warga negara asing. Agama Islam mendominasi dengan 77,23% pengikut, diikuti oleh Kristen, Hindu, dan Buddha. Jika wilayah seperti Johor, Sarawak, dan Sabah lepas, Labuan berpotensi menentukan nasibnya sendiri karena lokasinya yang terisolasi dari Malaysia Barat. Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia. Malaysia Barat mencakup separuh bagian selatan Semenanjung Malaka, berbatasan dengan Thailand di utara, Selat Johor di selatan, Selat Malaka di barat, serta Laut Natuna, Laut Natuna Utara, dan Laut Tiongkok Selatan di timur. Wilayah ini terpisah dari Malaysia Timur oleh Laut Natuna dengan Pulau Sumatera di seberang Selat Malaka. Jika Johor, Sarawak, Sabah, dan Labuan memisahkan diri, Malaysia akan kehilangan wilayah Malaysia Timur dan sebagian besar wilayahnya. Hal ini akan mengurangi luas wilayah dan jumlah penduduk Malaysia secara drastis, menyisahkan 12 negara bagian di Malaysia Barat. Itulah fakta tentang potensi perpecahan di Malaysia, di mana beberapa wilayah di negeri jiran ini berkeinginan untuk merdeka dan membentuk negara sendiri. Keinginan ini menunjukkan dinamika politik dan identitas yang kompleks di Malaysia yang patut terus dipantau. Malaysia sebagai negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, sebelumnya pernah menghadapi dinamika politik internal berupa munculnya aspirasi kemerdekaan dari beberapa wilayahnya. Wilayah-wilayah seperti Johor, Sarawak, kemudian Sabah, Labuan, hingga aspirasi kultural di Malaysia Barat menunjukkan adanya ketegangan terhadap dominasi pusat di Kuala Lumpur. Faktor utama yang mendorong keinginan merdeka tersebut antara lain adalah ketimpangan pembangunan, kurangnya otonomi daerah, dan perbedaan budaya serta etnis yang tajam antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur, serta terdapat gerakan-gerakan yang ada di Malaysia. Jika gerakan tersebut semakin menguat dan mendapatkan dukungan luas, maka bukan tidak mungkin peta politik Malaysia akan berubah drastis di masa depan. Namun hingga saat ini belum ada deklarasi resmi kemerdekaan ya, dan semua gerakan masih berada dalam ranah diskusi sipil dan aspirasi politik. Baiklah teman-teman, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.